Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 4 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon bisa like dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Bagi teman-teman yang mau download kisi-kisi UP PPG Kemenak, bisa ketik link kisi-kisi ini atau link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soal berdasarkan kisi-kisinya. Subkompetensi 1.1 menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia sebagai pendidik. Pak Rahman, guru PAI di sebuah SMA negeri, sering menghadapi perilaku siswa yang kurang sopan dan cenderung menyepelekan nasihat agama. Suatu hari, ia diprovokasi oleh salah satu siswa yang meniru-niru caranya berbicara di depan kelas. Beberapa rekan guru menyarankan agar Pak Rahman menegur keras siswa tersebut agar jera. Namun, di sisi lain, Pak Rahman menyadari bahwa setiap tindakan guru harus mencerminkan akhlak mulia dan menjadi teladan. Apa tindakan terbaik yang sebaiknya dilakukan Pak Rahman? A. Menegur siswa dengan keras agar menghargai guru. B. Melaporkan siswa ke kepala sekolah untuk diberi sanksi tegas. C. Mengajak siswa berbicara secara pribadi dan menasehati dengan lemah lembut. D. Membiarkan saja karena mungkin siswa hanya bercanda. E. Mengeluhkan perilaku siswa kepada teman sejawat. Jawabannya C. Mengajak siswa berbicara secara pribadi dan menasehati dengan lemah lembut. Jawaban C ini tepat karena berdasarkan pendekatan lembut dan pribadi menunjukkan ketakwaan dan akhlak pendidik. Sedangkan A, tindakan keras bisa menyelesaikan masalah sementara, tetapi tidak mendidik secara spiritual. Yang B, langsung melapor tanpa pendekatan batiniah mengabaikan fungsi guru sebagai pembimbing. Sedangkan D, mengabaikan bukan solusi. Untuk jawaban E, mengeluh tidak menyelesaikan masalah dan bisa memperburuk suasana kerja. Langsung ke subkompetensi 1.2, menunjukkan sikap menghargai keberagaman dalam bingkai persaudaraan Islam dan kebangsaan. Bu Zainab mengajar di sekolah multikultural yang siswanya berasal dari beragam suku dan organisasi keagamaan. Saat membahas perbedaan pendapat dalam Islam, dua siswa berdebat sengit tentang cara berdoa. Suasana kelas memanas dan siswa lain mulai ikut berpihak. Apa langkah paling bijak yang sebaiknya dilakukan Bu Zainab? A. Membiarkan mereka berdiskusi hingga menemukan kesimpulan sendiri. B. Menghentikan perdebatan dan menegaskan bahwa semua perbedaan itu salah. C. Menjelaskan dengan tenang bahwa perbedaan dalam fikih adalah rahmat, bukan alasan untuk bertengkar. D. Menghindari topik perbedaan karena sensitif. E. Menyuruh keduanya keluar kelas agar suasana tenang. Jawabannya C. Menjelaskan dengan tenang bahwa perbedaan dalam fikih adalah rahmat, bukan alasan untuk bertengkar. Jawaban C ini tepat karena sikap menghargai perbedaan adalah cermin ukhuwah dan moderasi. Sedangkan jawaban A, tanpa kendali guru bisa memicu konflik. Untuk yang B, menyatakan semua salah justru menumbuhkan intoleransi. Untuk D, menghindar bukan solusi pendidikan. Untuk yang E, reaktif dan tidak mendidik. Subkompetensi 1.3 menunjukkan keteladanan dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Pak Dedi dikenal sangat disiplin dan selalu datang tepat waktu. Namun, suatu hari ia terlambat masuk karena urusan keluarga. Murid-murid menunggu tanpa kepastian dan salah satu siswa menyindirnya. "Pak, katanya guru teladan." Pak Dedi merasa tersinggung, tapi ia sadar bahwa tanggung jawab moral seorang guru diukur dari konsistensi dan keikhlasannya. Bagaimana sikap terbaik Pak Dedi? A. Membalas sindiran siswa dengan teguran keras agar disiplin. B. Menjelaskan dengan jujur alasan keterlambatannya dan meminta maaf. C. Mengabaikan ucapan siswa. D. Memarahi seluruh kelas karena dianggap tidak sopan. E. Membuat aturan agar siswa tidak boleh berkomentar pada guru. Jawabannya B. B ini tepat karena merupakan kejujuran dan rendah hati menjadi contoh nyata akhlak guru. Sedangkan jawaban
A, D, dan E itu reaktif dan otoriter, tidak mencerminkan tanggung jawab moral. Sedangkan jawaban C itu mengabaikan, bisa menimbulkan kesan sombong. Subkompetensi 2.1 menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Bu Rani mengajar di kelas yang heterogen. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran, tetapi ada juga yang lambat. Satu siswa, Rido, sering diam dan jarang berbicara. Teman-temannya mengira ia malas, padahal Rido pemalu dan kurang percaya diri. Apa langkah paling tepat bagi Bu Rani? A. Memberi hukuman agar Rido lebih aktif. B. Menyuruh Rido tampil di depan kelas tanpa persiapan. C. Mendekati Rido secara pribadi dan memberi peran kecil sesuai kemampuannya. D. Mengabaikan Rido agar tidak mengganggu siswa lain. E. Membandingkan Rido dengan siswa lain yang aktif. Jawabannya C. C ini tepat, memahami karakter siswa dan membantu sesuai kebutuhannya. Untuk jawaban A, B, dan E dapat menurunkan kepercayaan diri siswa, sedangkan yang D mengabaikan atau tidak mendidik. Subkompetensi 2.2 mengidentifikasi potensi peserta didik untuk pengembangan dirinya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, Bu Lina menemukan bahwa seorang siswa pendiam ternyata mahir membuat video pendek Islami. Namun di kelas ia tampak pasif. Bu Lina berpikir, bagaimana mengaitkan potensi itu dengan pelajaran PAI? Langkah terbaik Bu Lina adalah A. Membiarkan saja karena potensi itu di luar pelajaran PAI. B. Meminta siswa tersebut menjadi editor video pembelajaran PAI. C. Menugaskannya membuat konten tanpa bimbingan. D. Mengalihkan potensi ke kegiatan lain. E. Mengabaikan karena tidak semua siswa punya bakat. Jawabannya B. B ini tepat karena potensi dikembangkan untuk mendukung pembelajaran. Sedangkan jawaban A, D, dan E mengabaikan potensi siswa. Sedangkan untuk pilihan C kurang tepat, tetap perlu bimbingan guru. Subkompetensi 2.3 mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Pak Fajar mengajar di sekolah yang banyak siswanya kesulitan memahami bacaan Arab. Ia menyadari nilai tajwid rendah. Setelah ditelusuri, ternyata banyak siswa kesulitan membaca karena penglihatan kabur dan malu mengakui. Tindakan terbaik Pak Fajar adalah A. Menambah jam hafalan tanpa tahu sebabnya. B. Menegur siswa karena malas belajar. C. Berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar. D. Membiarkan karena bukan tanggung jawabnya. E. Mengurangi standar nilai agar semua lulus. Jawabannya C. Karena guru harus berkolaboratif dan empatik. Sedangkan jawaban A, B, dan E tidak menyentuh akar masalah. Sedangkan jawaban D cenderung abai terhadap tugas profesional. Subkompetensi 3.1 menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Bu Rika sering menggunakan metode ceramah dalam setiap pertemuan. Siswa tampak bosan, bahkan ada yang tertidur. Ia kemudian mengikuti pelatihan Student Center Learning dan mulai berpikir untuk mengubah pendekatan. Langkah terbaik setelah pelatihan adalah A. Tetap menggunakan ceramah karena sudah terbiasa. B. Menerapkan teori belajar konstruktivisme dengan diskusi kelompok. C. Memberi soal ujian tambahan agar siswa lebih sibuk. D. Menghindari metode baru karena belum yakin. E. Menyuruh siswa membaca materi sendiri tanpa panduan. Jawabannya B. Teori konstruktivisme mendorong pembelajaran bermakna, sedangkan jawaban lain tidak sesuai prinsip pembelajaran aktif. Subkompetensi 3.2 menerapkan prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pak Wahid merasa pembelajarannya monoton. Ia ingin mencoba model role play agar siswa aktif, tapi khawatir tidak sesuai dengan norma kelas. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Wahid?
A. Menghindari role play karena tidak biasa. B. Menggunakan role play dengan tema nilai-nilai Islam agar tetap relevan dan menyenangkan. C. Tetap ceramah agar waktu efisien. D. Menyuruh siswa menyalin ayat-ayat saja. E. Mengubah kegiatan jadi kuis hafalan. Jawabannya B. Tepat, memadukan inovasi dengan nilai keislaman. Sedangkan jawaban lain tidak memenuhi paikem. Subkompetensi 4.1. Mengembangkan kurikulum dan silabus pembelajaran PAI. Bu Tuti diminta menjadi ketua tim penyusun silabus PAI. Namun, beberapa guru hanya menyalin dari tahun lalu tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bu Tuti ingin perubahan, tapi khawatir ditolak. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Tuti? A. Menyalin silabus lama agar tidak menimbulkan perdebatan. B. Mengkaji kebutuhan belajar siswa dan menyesuaikan silabus berdasarkan kurikulum terbaru. C. Menyuruh guru lain membuat sendiri-sendiri. D. Menunda penyusunan karena tidak sempat. E. Menyalin dari sekolah lain tanpa penyesuaian. Jawabannya B. Guru profesional menyesuaikan silabus dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan jawaban lain tidak relevan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Subkompetensi 4.2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Pak Arief membuat RPP hanya untuk memenuhi administrasi. Ia jarang menggunakannya dalam mengajar. Akibatnya, pembelajaran sering tidak terarah. Langkah terbaik yang seharusnya dilakukan Pak Arief adalah A. Menyusun RPP secara fungsional sebagai panduan nyata pelaksanaan pembelajaran. B. Menyalin RPP dari internet. C. Menyerahkan penyusunan pada guru lain. D. Mengabaikan karena yang penting mengajar. E. Membuat RPP hanya untuk diperiksa kepala sekolah. Jawabannya A. RPP itu harus menjadi pedoman pembelajaran, bukan formalitas. Sedangkan jawaban lain tidak mencerminkan profesionalisme guru. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal UPPPG Kemenak sesuai kisi-kisi di bagian 4. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos UPPPG 2025. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.